masuk surga dengan ibadah andalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Perjalanan hidup selama di dunia pasti ingin berakhir dengan kebaikan akhirat. Karena yang kita tahu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat kedua. Kehidupan dan kematian akan diuji siapa di antara manusia yang amalnya paling baik. Berarti selama hidup di dunia kita mengumpulkan banyak amal baik, kita mengumpulkan banyak amal soleh, kita memperbaiki amal menjadi lebih baik, dan kita menjadikan amal kita lebih sempurna lagi untuk dibawa pada episode kehidupan berikutnya. Nah, perjalanan manusia mulai dari alam ruh, alam janin, alam dunia, alam barzah atau alam kubur, yang akan dilanjutkan nanti dibangkitkan lagi di yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah itu kita akan dikirim di padang mahsyar, di padang mahsyar, yaumul mahsyar. Setelah itu yaumul hisab, ditimbang dengan berbagai keburukan dan sisi kebaikan yang sudah kita lakukan di dunia. Dari yaumul hisab kita akan memasuki yaumus sirat, melewati garis perjalanan yang akan menentukan kita menuju tujuan akhir yang disebut yaumul jaza, yakni hari pembalasan, di mana seseorang akan menerima konsekuensi sesuai dengan amal yang dilakukan, syurga atau neraka. Masya Allah. Dan kita berharap perjalanan hidup ini tidak sia-sia. Dengan amalan yang maksimal, dengan kekuatan yang kita lakukan, insya Allah kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada beberapa jalan yang Allah tawarkan melalui ibadah-ibadah andalan kita. Sebab surga bisa dimasuki oleh ibadah-ibadah yang paling kuat kita lakukan. Masya Allah. Maka kita bisa memilih dari semua ibadah yang kita kerjakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dari ibadah itulah mana yang lebih dominan yang akan menentukan kita masuk surga. Sebab transaksi kita kepada Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi konsekuensi kehidupan ini dibuat untuk taat kepada Allah. Konsekuensi kehidupan ini dibuat untuk mengabdi kepada Allah. Maka tidak ada jalan yang lebih utama daripada taat, beribadah dan mengabdi kepada Allah. Itu kenapa Allah membuat ibadah-ibadah yang nantinya kita kerjakan, dan kita akan menentukan dari semua ibadah yang sudah kita kerjakan, ada ibadah andalan yang menentukan kita masuk surga. Puasa atau orang yang berpuasa bisa memasuki satu pintu yang disebut Babul Rayyan. Apa itu Babul Rayyan? Sebuah pintu yang dikhususkan untuk hamba Allah yang menjaga kualitas ibadah puasanya. Maka bagi hamba Allah yang puasanya bagus dan kualitasnya paling menonjol,
insya Allah Anda bisa memasuki babur Rayyan, pintu Rayyan atau pintu Ar-Rayyan yang disiapkan untuk ahli saum atau orang yang suka berpuasa. Dan jangan lupa juga Rasulullah bersabda, lisaim farhatani, orang yang berpuasa itu dua keuntungannya, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang pertama keuntungannya menunggu waktu berbuka, yang kedua keuntungannya adalah menatap wajah Allah secara langsung. Masya Allah. Nah yang kedua, buat ahli solat yang suka solat, tonjolkan ibadah solatnya, karena insya Allah Allah menyediakan pintu untuk orang-orang yang suka solat. Maka pintu surga ini disediakan untuk orang-orang yang mencintai salat. Nah, untuk yang sedekah, ada pintu sedekah. Ada pintu surga khusus sedekah yang diberikan kepada ahli-ahli sedekah. Maka siapa di antara ibadah terbaik yang dikerjakannya dan ia memilih sedekah sebagai ibadah andalannya, maka insya Allah Anda bisa memasuki pintu surga dari amalan ibadah sedekah. Nah, yang berikutnya adalah pintu al-ghaidhi wal afina anin nas wal ghadimina wal afina anin nas. Pintu yang dimasuki oleh hamba Allah yang suka menahan emosi dan mudah memaafkan kesalahan orang. Masya Allah. Di antara ibadah-ibadah andalan yang sudah kita kerjakan, ada yang paling menonjol. Salah satu di antaranya adalah jiwa pemaaf. Maka Ramadan kali ini mengajak kita teman-teman untuk mendalami karakter pemaaf. Maka selamat buat Anda yang suka memaafkan orang. Ada satu pintu, wal ghadimin al ghaida wal afina anin nas, pintu memaafkan kesalahan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.